في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah adalah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal juga suka melawak dan jahil. Ia adalah sahabat dari kalangan Ansor. Meski memiliki watak yang suka melucu, Nu'aiman juga seorang mujahid sejati Islam. Ia merupakan Ashabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Nu'aiman banyak membuat lelucon atau tingkah konyol, bahkan kejahilan, hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target kejahilannya tidak hanya para sahabat, tetapi juga Rasulullah SAW. Lantas, bagaimana sikap Rasulullah terhadap sahabatnya yang suka melucu atau bahkan jahil seperti Nu'aiman tersebut? Apakah Rasulullah pernah marah dengan sikap usil Nu'aiman? Ataukah Rasulullah menganggapnya biasa saja? Lalu bagaimana kalau ada sahabat yang tersinggung dengan keusilan Nu'aiman? Bagaimana Rasulullah meredam hal tersebut? Dari beberapa kisah tentang Nu'aiman di buku Yang Jenaka karya Khuraisi Shihab, dan dari buku Canda Nabi dan Sufi Sampai Lelucon Kita karya Ahmad Mustafa Bisri, kita bisa menarik beberapa kesimpulan tentang sikap Rasulullah terhadap Nu'aiman. Pertama, memakluminya. Pada umumnya Rasulullah dan para sahabat maklum tentang karakter Nu'aiman yang suka melucu. Rasulullah juga biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nu'aiman dalam membuat lelucon. Selama tingkah pola Nu'aiman tidak melanggar ajaran agama Islam, mungkin selama itu pula akan dimaklumi. Misalnya, Nu'aiman menghadiahi Rasulullah madu. Diceritakan bahwa suatu hari Nu'aiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Namun, karena ia tidak memiliki uang, maka akhirnya Nu'aiman menyuruh penjual madu untuk mengantarkan madunya kepada Rasulullah sebagai hadiah kepada Rasulullah. "Nanti kamu minta juga uang harganya," kata Nu'aiman kepada penjual madu. Saat bertemu Rasulullah, penjual madu tersebut mengatakan sebagaimana yang diminta oleh Nu'aiman. Rasulullah memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu, sekaligus tagihan harganya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nu'aiman. Beliau menanyakan mengapa Nu'aiman melakukan hal itu. "Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa," jawab Nu'aiman, sehingga membuat Rasulullah tersenyum. Kedua, mengganti kerugian akibat kejahilan Nu'aiman. Tidak hanya memaklumi Nu'aiman, bahkan Rasulullah mengganti kerugian akibat kejahilan yang dilakukan sahabatnya itu. Selain cerita di atas, ada satu kejadian yang membuat Rasulullah mengganti apa yang telah diperbuat Nu'aiman. Meski demikian, Rasulullah tidak marah. Bahkan beliau tersenyum karena apa yang dilakukan Nu'aiman memang menggelitik. Ceritanya, suatu ketika para sahabat berkata kepada Nu'aiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta.
Mereka lantas memiliki ide untuk menyembelih unta seseorang yang tengah bertamu kepada Rasulullah. Nuaiman langsung saja menyambut ide tersebut. Unta tamu Rasulullah tersebut akhirnya jadi disembelih oleh Nuaiman. Tamu Rasulullah yang mengetahui untanya disembelih tersebut langsung mengadukan kepada Rasulullah. Setelah ditanya, para sahabat yang memiliki ide makan daging unta tersebut menjawab bahwa yang melakukannya adalah Nuaiman. Salah seorang dari mereka lalu menunjukkan kepada Rasulullah dan tamunya tempat persembunyian Nuaiman. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan hal itu, jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepada Anda tempat persembunyianku, jawab Nuaiman. Rasulullah lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah yang lebih dari cukup. 3. Melarang sahabat lain untuk mencela Nuaiman. Tidak semua orang suka dan maklum dengan tingkah Nuaiman yang jahil dan usil seperti itu. Pasti ada saja pihak-pihak yang jengkel dan tidak suka dengan tingkah laku Nuaiman. Terkait hal itu, Rasulullah SAW sudah memberikan rambu-rambu. Rasulullah melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman. Janganlah lakukan itu atau mencela Nuaiman, karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Dan berikut itu adalah kisah dari Nuaiman dan sikap santai Rasulullah SAW dalam menghadapi tingkah konyol dan lelucon dari Nuaiman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuaiman bin Amir adalah seorang sahabat Nabi dari kaum Ansor Madinah. Di kalangan sahabat Nabi, Nuaiman terkenal seorang yang suka bergurau. Maka tak heran Nabi pun bersabda bahwa Nuaiman bin Amir akan masuk surga dengan tertawa. Nuaiman bin Amir aktif dalam mengikuti setiap peperangan Rasulullah, perang Badar, perang Uhud, perang Kondak, dan perang-perang lainnya. Nuaiman dulunya dikenal sebagai seorang yang pemabuk. Bahkan Nuaiman dijatuhi hukuman oleh Rasulullah karena sering mabuk. Mendengar ini, seorang sahabat berkata kepada Nuaiman, semoga Allah melaknatnya karena ia mengulang-ulangnya. Mendengar itu Rasulullah bersabda, jangan sakiti Nuaiman bin Amir karena ia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Setelah itu, setelah mengalami berbagai macam cobaan itu, Nuaiman akhirnya bertaubat dan baik dalam keislamannya. Beliau selalu mendampingi Rasulullah dalam berjihad dan selalu menghibur Rasulullah dengan candaannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.